Hai, berjumpa kembali di podcast Mal, podcast yang membahas kajian-kajian sosiologi dan masalah sosial yang lainnya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai serial tokoh sosiologi yang ketiga, yaitu Max Weber. Max Weber ini adalah salah satu dari tokoh sosiologi yang sangat terkenal. Ini merupakan salah satu tokoh sosiologi klasik yang punya tesis menarik ya mengenai tindakan sosial. Bahwa Max Weber itu punya tesis yang sangat terkenal berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Etika Protestan dan semangat kapitalisme ya. Dasar dari tesis ini adalah hasil penelitiannya Max Weber mengenai adanya nilai-nilai keagamaan dari aliran Kristen Protestan Calvinis yang mengajarkan tentang kerja keras, menabung dan lain sebagainya, yang ini kemudian membangkitkan tumbuhnya kapitalisme di Eropa. Nah, maka dari tesis itu kemudian Max Weber mempunyai sebuah teori yang sangat terkenal, namanya teori tindakan. Nah, menurut Max Weber itu tindakan sosial diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan keberadaan orang lain, ya. Nah, dengan memperhatikan keberadaan orang lain, misalkan kamu menyanyi di depan orang, nah itu namanya tindakan sosial. Kamu membaca buku dan didengarkan oleh teman yang lainnya, itu namanya tindakan sosial. Tapi kalau misalkan kamu menyanyi di kamar mandi, itu bukan dinamakan sebagai tindakan sosial, ini hanya sekedar tindakan. Oleh karena itu kita akan membahas teori tindakan yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, teori tindakan itu membagi tindakan ada 4 macam tindakan menurut Max Weber. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Apa itu tindakan rasional instrumental? Nah, menurut Weber, tindakan rasional instrumental adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana ada kesesuaian antara cara dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi antara cara dan tujuan yang ingin dicapai itu sesuai. Contoh, kamu ingin masuk kedokteran, kemudian kamu memilih jurusan IPA di SMA dan masuk perguruan tinggi di fakultas kedokteran. Nah, itu namanya tindakan rasional instrumental. Jadi antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara mencapai tujuannya itu sesuai. Kamu misalkan ingin pinter, kemudian belajar, nah itu namanya tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Jadi tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan rasional yang dilakukan karena ada nilai yang dominan yang dijunjung tinggi. Jadi tindakan ini tidak begitu memperhatikan tujuan, namun yang diperhatikan adalah cara mencapai tujuan yang lebih penting gitu. Contoh misalkan, kamu sangat kuat nilai agamanya, ya. Keyakinan terhadap agama, maka kamu kemudian melakukan ibadah kemudian kamu tidak perlu memikirkan apakah ibadah saya diterima atau tidak, tapi yang dipentingkan adalah cara beribadahnya itu seperti apa. Nah, itu namanya tindakan rasional berorientasi nilai. Atau kamu misalkan memberikan sedekah, nah, itu kan yang dipentingkan adalah nilai tentang kebaikan, nilai tentang tolong menolong, ya. Tujuanmu melakukan sedekah itu seringkali tidak begitu dipikirkan, tapi yang diperhatikan adalah caramu bersedekah itu seperti apa. Itu namanya tindakan rasional berorientasi nilai. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tindakan afektif. Nah, tindakan afektif ini adalah tindakan yang dilakukan karena pengaruh perasaan atau emosi yang dominan. Jadi tindakan afektif ini didominasi oleh perasaan dan emosi yang dominan. Contohnya apa? Kamu marah, kamu menangis, kamu gembira, kamu tertawa, merasa senang gitu ya. Itu adalah tindakan-tindakan afektif karena didorong oleh perasaan. Nah, kemudian tindakan yang keempat dari teori tindakannya Max Weber adalah tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional ini adalah tindakan yang dilakukan karena faktor kebiasaan yang sudah tertanam dan kemudian bersifat turun-temurun gitu ya, seperti adat istiadat dan lain-lain. Contohnya itu apa? Misalkan selamatan kalau dalam tradisi Jawa gitu ya.
orang Jawa itu nggak memikirkan gitu ya, selamatan itu maksudnya apa dan lain sebagainya, tapi mereka melakukannya karena apa? Ya karena sudah tradisi turun-temurun. Kemudian pada masyarakat pertanian misalkan upacara menjelang panen itu dilakukan secara turun-temurun karena kebiasaan. Jadi tidak memikirkan tujuannya apa, kemudian apakah ini bermanfaat atau tidak, misalkan tidak terlalu diperhatikan, tapi lebih karena faktor kebiasaan yang sudah tertanam secara turun-temurun. Itulah tindakan tradisional. Oke, saya pikir itu ya penjelasan dari seorang tokoh namanya Max Weber dengan teori-teorinya. Mudah-mudahan bisa memahami. Kita akan ketemu kembali di serial tokoh sosiologi berikutnya. Terima kasih.